Catch 'em all. Pustaka suci merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Namun, di Indonesia, tradisi membaca pustaka suci masih relatif minim. Banyak sekali pemuda Hindu menganggap bahwa membaca Caturweda itu terlalu sulit dan lebih baik dipelajari nanti saja setelah dewasa. Lantas, adakah pustaka suci yang lebih mudah untuk dibaca oleh kalangan anak muda? Mari kita berdiskusi dengan pimpinan Gerakan Bhagavad Gita Indonesia, Komandan Surpi Arya Dharma. Membaca Bhagavad Gita itu ternyata penting sekali ya bagi anak-anak muda ya. Sangat penting sungguhnya. Lalu ketika membaca Bhagavad Gita, Bhagavad Gita bangun pertama kali dalam diri pemuda. Ini yang paling penting dan sangat penting kita pahami sungguhnya. Ketika kita membaca Bhagavad Gita, hal pertama yang adalah Adversity quotient, apa itu komandan? Karena selama ini kita hanya mendengar IQ, ini adalah kecerdasan daya tangguh manusia. Jadi ketika kita memiliki kecerdasan adversitas ini, kita akan menjadi lebih gigih dalam hidup, lebih tangguh dalam hidup. Jadi orang-orang yang cepat putus asa, bahasa sekarangnya adalah orang-orang yang suka galau, itu karena kecerdasan ini, adversitasnya yang masih rendah. Dan ketika kita membaca Bhagavad Gita, hal pertama yang dibangun adalah kecerdasan daya tangguh ini, kegigihan ini. Dan ini adalah modal yang sangat penting, modal dasar yang sangat penting untuk kesuksesan setiap orang. Berarti dengan membaca Bhagavad Gita, anak-anak muda nggak akan galau-galau lagi gitu ya? Kecerdasan yang dibangun memang seperti itu. Jadi ketika kita membaca Bhagavad Gita, ada pola-pola misterius yang bekerja di tubuh kita, di pikiran kita, dan lapisan-lapisan tubuh kita terdalam untuk membangun kecerdasan adversitas ini secara baik dan sempurna. Luar biasa sekali ya ternyata membaca Bhagavad Gita ini. Lantas komandan, apakah ada hal-hal lain yang positif yang berusaha dibangun dengan kita membaca Bhagavad Gita? Oke. Bhagavad Gita ini sebenarnya mengajarkan banyak hal, tapi ada sejumlah hal yang sangat penting diajarkan dalam Bhagavad Gita. Apa itu, komandan? Contohnya adalah stita prajna. Stita prajna. Seimbang dalam suka dan duka. Wow. Jadi seperti pembelajaran yang sangat sulit ya. Iya, jadi kita memiliki toleransi terhadap rasa sakit, toleransi terhadap diabaikan, toleransi terhadap kebencian dari orang-orang, dan toleransi terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Seperti yang kita tahu selama ini bahwa tidak ada kehidupan yang berjalan begitu flat, begitu sempurna, begitu bahagia setiap saat. Pasti ada gelombang. Life is never flat. Yes. Dan yang berikut yang diajarkan dalam Bhagavad Gita adalah meninggalkan kelemahan. Meninggalkan kelemahan? Yes. Dalam artian apa ya? Adya 2 sloka 3. Tinggalkanlah kelemahan itu, wahai Arjuna. Bangkitlah, bangunlah, dan bertempurlah. Kelemahan itu banyak hal. Kelemahan fisik kita, kelemahan mental kita, kelemahan kita mengatasi segala hal-hal yang negatif dalam pikiran kita dan dalam hidup kita. Jadi Bhagavad Gita ini mengajarkan tinggalkan kelemahan itu, bangkitlah dan bertempurlah. Kemudian sifat-sifat rohani dalam Bhagavad Gita. Mungkin ini membuat Anda kaget dan juga teman-teman kita. Sifat rohani pertama yang diajarkan dalam Bhagavad Gita itu adalah abhayam, tanpa rasa takut. Itu ada dalam Bhagavad Gita Adhyaya 16. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 16, sifat-sifat rohani yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sifat rohani yang pertama yang diajarkan justru adalah abhayam, tanpa rasa takut atau keberanian. Dan keberanian ini adalah penentu dari kesuksesan dan kehidupan kita. Wah, berarti banyak sekali hal-hal positif yang diajarkan Bhagavad Gita ya bagi kita semua. Lantas komandan, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya nih yang menurut saya lumayan banyak juga yang bertanya tentang hal ini. Jadi komandan, di Indonesia ini kan ada banyak sekali Bhagavad Gita. Maksudnya ada banyak
terjemahan versi Bhagavad Gita di Indonesia ini. Terus Bhagavad Gita yang mana nih yang sebaiknya kita pelajari gitu? Jadi Bhagavad Gita memang benar ada banyak versi terjemahannya di Indonesia. Dalam ilmu filsafat itu disebut sebagai bhashya. Bhashya itu artinya terjemahan yang disertai dengan ulasan dan komentar. Ada mungkin ratusan para ahli, para filosof, para teolog mengulas Bhagavad Gita, memberikan komentarnya dan menerjemahkan Bhagavad Gita baik ke dalam bahasa Inggris maupun ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi perlu saya tekankan bahwa Bhagavad Gita itu sama, 700 sloka. Slokanya sama, yang berbeda adalah ulasan dan sedikit pola-pola penerjemahan yang dilakukan. Jadi sungguhnya yang mana yang harus kita baca? Sesungguhnya tidak persoalan. Kalau kita ingin membaca Bhagavad Gita untuk pertama kalinya, kita hanya memerlukan membaca slokanya kemudian artinya. Yang sedikit berbeda itu adalah ulasannya. Salah satunya adalah Bhagavad Gita yang ini, yang biasa saya baca. Tapi saya sendiri membaca sejak kecil, sejak muda, membaca banyak versi atau banyak ulasan dari Bhagavad Gita. Hal ini tidak memerlukan kebingungan berpikir kita. Karena misalnya seperti Bhagavad Gita yang ini, yang umumnya digunakan atau diajarkan oleh teman-teman kita di kesadaran Krishna, Bhagavad Gita ini memang Bhagavad Gita yang ditujukan untuk menumbuhkan semangat bakti dalam diri seorang. Jadi sesungguhnya kalau Anda hanya membaca sloka dan membaca artinya, ini tidak akan jauh berbeda. Nah, ketika masuk kepada komentar, kepada penjelasannya, ini yang menimbulkan sedikit perbedaan sesuai dengan perspektif, sesuai dengan perguruan, dan tentu saja sesuai dengan kemampuan yang memberikan komentar itu sendiri. Tetapi saya tekankan sekali lagi bahwa Bhagavad Gita itu sama, hanya saja komentarnya yang berbeda. Sesungguhnya yang mana saja dibaca itu tidak menjadi persoalan yang besar. Jadi versi manapun oke aja nih? Sebenarnya iya, oke saja. Justru Soekarno sendiri membaca Bhagavad Gita bukan dalam bahasa Indonesia. Oh iya, lalu Soekarno membaca dalam bahasa apa? Beliau membaca dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Wow. Jadi zamannya Soekarno aja udah ada Bhagavad Gita dengan berbagai versi bahasa ya? Justru yang menyarankan penerjemahan Bhagavad Gita ke dalam bahasa Indonesia adalah Presiden Proklamator sendiri, beliau sendiri, karena beliau merasa mendapatkan begitu banyak manfaat dari membaca Bhagavad Gita. Bahkan dalam satu ucapannya beliau berkata seperti ini, seandainya saya tidak membaca Bhagavad Gita, mungkin saya tidak akan mampu memerdekakan bangsa ini. Terima kasih sekali Komandan atas diskusi yang sangat luar biasa ini. Semoga diskusi kita ini memberikan banyak manfaat bagi kawan-kawan sekalian. Dan kami akhiri dengan Om Shanti Shanti Shanti. Gotta catch 'em all. Lombok, pasukan Lombok. Lindi, Bali, Lombok. Ya, orang Lombok nih. Ini ya, kita mau membaca surat ini diizinkan. Nah sekarang ini gerakan aliran sekte dan aliran terlarang NTB Jalan Anggada nomor 7 Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kodia Mataram NTB bekerja sama dengan Brahmastra Bali Banyar Tabola Desa Sideman Kecamatan Sideman. Surat nomor 20 Romawi garing 25.4 2001 Mataram 25 April 2001 perihal permintaan pengumpulan sukarela barang cetakan terlarang kepada yang terhormat masyarakat luas di mana saja berada di seluruh Indonesia. Om Swastiastu. Berdasarkan 1. SK Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor Cap garing 107 garing C.A garing 5 garing 1984 tanggal 8 Mei 1984 tentang larangan barang-barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Hari Krishna di seluruh Indonesia. 2. Pernyataan sikap PHDI NTB
SKPAD NTB nomor 28 garing PAD NTB garing 5 garing 7 Romawi garing 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang larangan aliran Hare Krishna. 3. SK Gubernur Bali dan MDA. 4. Press Release MDA Bali tanggal 17 Desember 2020. Maka dengan ini meminta dengan hormat secara tulus ikhlas sukarela untuk mengirimkan menyerahkan barang-barang cetakan yang memuat aliran kepercayaan Hare Krishna untuk mencegah tangkal penyebarannya. Gaza NTB bekerja sama dengan Brahmastra Bali untuk menindaklanjut SK 107 tersebut di atas untuk dimohon mengirimkan ke alamat di bawah ini dan biaya pengiriman ditanggung oleh penerima. Alamat pengiriman di bawah ini: 1. Jalan Anggada nomor 7, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kodia Mataram NTB, kode pos 84234. 2. Ke alamat Sekretariat Brahmastra Bali di Banjar, Tapola, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali. 3. Perumahan Amerta Nadi Gang Culek 1, Blok E nomor 12, Banjar Dinas Seseh, Desa Singopadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Demikian permintaan ini disampaikan atas kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Diucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om Brahmastra Bali dan Gaza Gerakan Anti Sekte dan Aliran Terlarang NTB. Ketua Gaza Inyoman Sumartade, Ketua Umum Brahmastra Bali I Gusti Ngurah Sumadi Antara, Penasehat Gaza Icening Sukiyatnya. Demikian surat dan telah kami share melalui medsos. Mantap, mantap. Oke. Mantap lagi. Semoga celing. Yang rapi dikit toh. Jadi acara bebas makin Niki. Bebas. Pak, yang tanggapi tadi itu. Jadi namanya minta, jadi meminta dengan hormat tidak ada salahnya, tidak melanggar hukum itu surat. Walaupun di-share ke umum, jadi dengan cara sukarela meminta kerelaannya untuk mengirimkan ini yang terlarang. Yang terlarang sudah ada dasarnya, sudah ada dasar surat dari gubernur, sudah ada dari MDA. Sekarang dia meminta. Kalau meminta kan bukan menyita, jadi tidak salah itu. Ya, secara hukum benar itu. Ilmu pengacara ini. Ilmu pengacara ini. Nanti kalau sudah kumpul semua, diaben di Perline. Agama Hindu tidak pernah memaksakan seseorang untuk yakin kepada satu hal. Karena Anda, saya, kita semua menjadi Bhakta Sri Krishna. Saya yakin karena Sri Krishna sendiri yang meminta kita dan beliau yang berkenan untuk menjadi Bhakta di kelahiran kita kepada hari ini. Bukti penyerahan dari Kramo untuk dikembalikan, ini Bhagavad Gita versi Prabhupada. Kita akan tarik semua. Ini versi yang warna biru, ada warna coklat. Semua kita akan tarik. Apa nyaman? Get some more. Jadi topik pembicaraan dalam Bhagavad Gita itu adalah bagaimana manusia hidup untuk mencapai tujuan, yaitu kembali kepada Brahman. Nah ini yang jelas. Jadi dari
701 sloka itu bukan membicarakan Sri Krishna itu, tapi membicarakan mengenai Brahman. Bagaimana dengan Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, kemudian mencapai Brahman. Nah kemudian kalau di buku yang sesuai aslinya ini, yang ditulis oleh Bhaktivedanta Srila Prabhupada, ini bukan menyampaikan apa yang dibicarakan, tetapi menyampaikan siapa yang berbicara. Gitu. Sehingga semua pembicaraan itu menjadi nihil. Hanya mengacu pada satu, yaitu Bhakti Yoga. Nah, di sini perbedaan yang jauh sekali. Jadi kalau penerjemah yang lain, Maharshi juga mengutip dari Adi Sankara, karena itu juga garis perguruan Bijio Tirmat, yaitu Gurudev Pegawan Swami Brahmananda Saraswati, dengan Gita Bhashya atau penerjemahan Bhagavad Gita oleh Maharshi Adi Sankara di masa lalu, juga mengenai konsep Adwaita adalah konsep di mana tentang Brahman yang tak berwujud. Nah, di beberapa sloka kemudian saya melihat penjelasan daripada Guru Prabhupada ini justru meniadakan Brahman yang tak berwujud, meniadakan keberadaan Sri Wisnu. Karena apa? Karena sangat fokus terhadap siapa yang berbicara. Dan yang berbicara itulah Tuhan yang Maha Esa. Karena secara logika kalau saya tangkap dari semua penjelasan yang ada di buku tersebut, mengacu pada satu, Sri Krishna. Nah dari inilah kemudian tidak lagi Sri Krishna itu dianggap sebagai purna awatara daripada Sri Wisnu. Tetapi Sri Wisnu sendiri adalah awatara daripada Sri Krishna. Itu terlihat pada terakhir di bab 11, kesimpulan yang dibuat oleh Srila Prabhupada menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan, gitu, di kesimpulan terakhir bab 11 sloka 55 disebutkan dalam penjelasannya, satu-satunya Tuhan adalah Sri Krishna, yaitu Tuhan yang bertangan dua. Jadi yang bertangan 4 yang dijelaskan di dalam bab 11 keseluruhan, kemudian di dalam yang lain juga, itu semua adalah Tuhan yang imajiner, yang tidak penting untuk diketahui. Gitu. Nah itu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dibuat ini ternyata mengabaikan semua pembicaraan atau sloka-sloka yang menyampaikan mengenai Brahman. Nah itu, jadi kalau tadi saya dikasih pertanyaan sama Jero Baude, titik awal Bhagavad Gita sloka 3, bab 3 sloka 3 bagaimana gitu. Ya ini juga diabaikan gitu. Karena di bab 3 sloka 3 itu kan pembahasan awal. Lokesmin dwi widanista pura prokta maya naga gyana yoge nasangkyanam karma yoge na yoginam. Jadi ini titik pokok bagaimana kemudian bergerak ke bab 4, bab 5 dan seterusnya secara psikologis sastra. Di dunia yang terbatas sudah kujelaskan sebelumnya, wahai yang tak berdosa. Sudah kujelaskan sebelumnya wahai tak berdosa bahwa ada dua jalan. Yaitu satu, jalan Jnana Yoga bagi penganut Samkhya. Dan yang kedua adalah jalan Karma Yoga bagi seorang yogi. Kemudian ini merupakan titik tolak di mana di bab selanjutnya menjelaskan mengenai bagaimana cara menjalani Samkhya yang sangat sulit dan cara menjalani Karma Yoga. Jadi Jnana Yoga belum dianjurkan di sana, tetapi Karma Yoga lah yang dianjurkan. Dan ini semua dihilangkan di dalam buku Srila Prabhupada dalam penjelasannya. Kenapa? Karena dia menganggap ini tidak penting. Yang terpenting adalah bakti kepada Krishna. Gitu. Jadi catur yoga hilang, dilebur menjadi satu. Nah ini saya sering kalau membaca penjelasan daripada Srila Prabhupada, saya sering berpikir ini orang kok aneh gitu. Maka dari itu, jadi poin yang pertama yang harus kita pahami perbedaannya, itu kalau buku-buku yang lain yang pernah saya baca, baik yang ditulis oleh leluhur penglingsir-penglingsir kita di Bali, baik yang dikeluarkan oleh PHDI, itu selalu menyampaikan apa yang disampaikan dalam sloka-sloka itu. Kalau Srila Prabhupada berbeda, dia memakai siapa yang menyampaikan. Itu. Nah, di sini poin ini harus penting kita ketahui perbedaannya.
Kenapa? Karena secara tato nanti ini sudah merusak konsep itu. Pada bab 3 sloka 3 ada Jnana Yoga, ada Karma Yoga. Ada 2 jalan utama yang ingin dijelaskan oleh Sri Begawan, Sri Begawan untuk sampai kepada tujuan, yaitu mencapai penyatuan dengan Brahman atau Brahmanirwana. Dan ada di dalam bab 8 itu ada kata ditutup ada Brahmanirwana, itu tidak dikasih penjelasan. Itu benar kan? Tidak dikasih penjelasan sama sekali. Kenapa? Karena itu Brahmanirwana. Karena sebelumnya Srila Prabhupada sudah terjebak pada konsep bahwa loka itu adalah planet. Gitu. Jadi ketika berbicara Brahmanirwana berarti akan jauh dari menggiring pembaca menuju kepada Waikunta Loka atau alam Waikunta. Karena di sana disebutkan Brahmanirwana. Nah disinilah saya melihat ini suatu yang bisa kita katakan nggak usah sebenarnya ada sloka-sloka itu. Gitu. Kalau menurut pemahaman saya, ketika membaca seluruh penjelasan Srila Prabhupada, sebenarnya sloka itu nggak penting. Kenapa? Karena itu tidak ada gunanya. Karena yang lebih penting adalah penjelasannya mengenai satu, yaitu Krishna adalah sumber daripada segalanya. Padahal di pemahaman baik itu kalau Titiang sendiri dari garis perguruan Adi Sankara menempatkan Krishna sebagai purna awatara. Artinya purna awatara itu adalah beliau dalam tubuh Krishna ini dibandingkan awatara-awatara yang lain langsung mampu menunjukkan kualitas Brahmannya. Langsung. Tetapi tidak kurang juga dari awatara-awatara yang lainnya. Cuman Sri Krishna sering disebut sebagai purna awatara. Nah itu, jadi tetap saja sumber daripada Sri Krishna adalah Brahman. Nah kan ini konsep ini harus kita jelas dulu. Kalau dari pemahaman saya, dari guru-guru saya dulu, konsep ini harus jelas. Yang pertama Brahman atau kita sebut Ida Sangyang Widi. Kemudian Get some more.